길 못 찾겠으면 내가 데리러 나갈게. 다들 오랜만이다. Untuk episode sebelumnya, silahkan cek di deskripsi atau kalian bisa klik notif di kanan atas di sebelah sini. Cerita berlanjut ketika Jiwon dipojokkan oleh Minhwan. Untungnya bel berbunyi dan Jiwon langsung pergi untuk membuka pintu. Pengirim makanan itu menanyakan tentang Jiwon yang memesan ayam goreng. Minhwan juga ikut keluar dan memarahi si pengirim karena telah mengganggu. 이거를 아저씨 왜? 나 진짜 오랜만에 또 끌어오르게 하네. Jiwon tak menyia-nyiakan kesempatan yang ada dan langsung menutup pintu lalu menguncinya. 저게 우리가 지금 이럴 땐 아닌 것 같아. Sebelum pergi, Minhwan meminta maaf atas perbuatannya. Setelah hari itu, Jiwon mencoba beberapa pakaian untuk dipakainya saat acara reuni. Tapi setelah mencoba beberapa pakaian, dia merasa tidak ada yang cocok. Begitupun saat memakai riasan. Di saat sedang bingung, Hyuyeon mengajaknya untuk pergi. Lalu saat sedang berjalan, Jiwon melihat anting yang diberikan oleh Somin dan membandingkannya. 차이가 많이 나잖아. Perbedaannya sangat kontras. Dan kini dia mengerti mengapa saat itu Yoo Ji-hyuk melarang untuk memakainya. Setelah Hu Ye-won dan Ji-won bertemu, mereka pergi untuk makan. Hu Ye-won mulai membahas tentang reuni sekolah yang akan dihadiri oleh Ji-won. Ji-won bercerita tentang dirinya dibully oleh teman sekelasnya dan tidak mengetahui alasan mengapa dia dibully. Meskipun selalu bertingkah konyol, Hu Ye-won memberi saran agar Ji-won menanyakan alasan mengapa mereka membulinya. 드디어 은혜를 갚게 되겠군요. Dia juga membawa Jiwon ke salon untuk merubah penampilan Jiwon. Tak sampai di situ, Hu Ye-won juga memilihkan pakaian-pakaian harinya, Jiwon terbangun karena bermimpi buruk. Lalu Jiwon mendapatkan pesan dari Pak Go. Dia memberitahu bahwa proposal Kang Jiwon diterima. Namun, Pak Go juga akan memasukkan Somin di antara timnya. Tak lama dari itu, Somin juga menghubunginya. Somin menanyakan keseharian Jiwon dan Jiwon memberitahu tentang kesehariannya bersama Hu Ye-won. Somin diam untuk beberapa saat dan meminta proposal milik Jiwon. Tentu saja Jiwon menolak. Dia juga meminta Somin untuk tidak semena-mena saat di kantor. Seperti memanggil namanya secara langsung atau menyuruhnya membuatkan kopi. Setelah mengatakan itu, Jiwon segera menutup panggilannya. Somin merasa kesal setelah panggilannya diputus secara sepihak dan dia juga mengatakan akan mengingatkan kembali kalau Jiwon adalah seorang pecundang. Tibalah hari Minggu. Setelah tiba di tempat reuni, Somin mengirim pesan kepada Jiwon untuk segera datang. Sementara itu, di tempat lain, Hu Ye-won merias Jiwon dan melihat anting yang diberikan Somin. Menurutnya, anting itu sangatlah buruk. Itu tidak ada bedanya dengan sebuah penghinaan. Oleh karena itu, dia meminjamkan antingnya untuk dipakai Jiwon. Lalu, saat tiba di tempat reuni, semua orang terdiam ketika melihat Jiwon. 다들 오랜만이다. Teman-temannya mulai memuji Jiwon, tapi salah satu temannya yang dulu membulinya membicarakan Jiwon yang meniru anting milik Somin. Satu teman lelakinya menimpali bahwa Somin lah yang meniru karena milik Jiwon lebih bagus. Somin tidak bisa mengelak dan langsung melepas anting miliknya. Lalu Jiwon pamit ke kamar mandi. Di sana dia mendengarkan percakapan temannya. Temannya berpikir bahwa Jiwon selalu memimpikan apa yang dimiliki Somin.
Jiwo yang sudah kesal memberikan bukti tentang anting dan juga surat yang diberikan oleh Somin. Jiwon menegaskan harusnya mereka melihat dari dua sisi, bukan hanya dari satu pihak. Lalu dia memberikan kartu namanya sebagai asisten manajer dan meyakinkan bahwa dialah yang merekomendasikan Somin dan bukan sebaliknya. Terus sampai di situ dia juga memberitahu tentang pacarnya Min Hwan dengan cara melakukan panggilan. 나요? 아, 안녕하세요. 저 강지원 남자친구 박민환이라고 합니다. Karena masih tak percaya, temannya kembali menghadang Jiwon dan meminta penjelasan tentang Jiwon yang mengambil Eunho dari Somin. Jiwon merasa aneh karena yang dia tahu Somin tidak berpacaran dengan Eunho. Somin dengan sejuta kebohongannya mengatakan kalau dia memang berpacaran secara rahasia dengan Eunho. Tapi semua omongan Somin dipatahkan setelah Eunho tiba-tiba menghampiri mereka. Eunho memberikan fakta tentang hubungannya dengan Somin tidaklah benar. Shin berpindah ke Yoo Ji Hyuk yang saat itu sedang bersama kakeknya. Dia selalu menuruti apa yang dikatakan kakeknya, tapi untuk kali ini dia ingin memulai jalannya sendiri. Yoo Ji Hyuk memberitahu kakeknya bahwa dia sedang menyukai seseorang. Awalnya kakeknya itu tidak setuju, tapi setelah dia menghampiri kakeknya dan membuatnya tenang, akhirnya kakeknya pun setuju. Lalu Yoo Ji Hyuk pergi ke tempat di mana Jiwon sedang melakukan reuni. Tak lama dari itu, dia melihat Jiwon yang baru saja keluar dan Eunho yang mengejarnya. Setelah berhasil terkejar dengan lantang, Eunho mengatakan kalau dia pernah menyukai Jiwon. 좋아했다고! Di situ Jiwon tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Sementara dari kejauhan terlihat Yoo Ji Hyuk memperhatikan mereka. Dia selalu melakukan yang terbaik untuk Kang Jiwon seperti saat terjebak di apartemen dengan Min Hwan. Dialah yang menyuruh temannya untuk berpura-pura mengirim makanan. Dan untuk Eunho yang datang ke acara reuni pun demikian. Dia memberitahu Eunho untuk datang ke acara reuni dan meluruskan kesalahpahamannya dengan Jiwon. Lalu Yoo Ji Hyuk menelpon Jiwon meminta bantuan tentang anggaran iklan grup dan menyuruhnya untuk segera datang. Sebelum pergi, Jiwon sempat memberikan kotaknya kepada Eunho. 나 갈게. Setelah tiba di hotel, Yoo Ji Hyuk memperlihatkan Nur TV yang digadang-gadang bisa menjadi inovasi baru. Jiwon juga mengetahui hal itu karena di masa depan Nur TV akan menjadi platform yang digunakan oleh semua usia. Tak lama dari itu, Pak Wang menghampiri mereka. Pak Wang adalah salah satu orang yang menyetujui tentang inovasi yang diberikan Yoo Ji Hyuk. Dia juga mengomentari platform yang menampilkan hal yang tidak senonoh. Di situ, Jiwon berbicara panjang lebar, tapi Pak Woo tak menerima omongan Jiwon. Yoo Ji Hyuk membela Jiwon dengan mengatakan kalau dia membawa Jiwon tak lain untuk meminta pendapatnya. Mendengar itu, Jiwon merasa tersentuh oleh tindakan Yoo Ji Hyuk. Sementara itu, di tempat reuni, Somin dipojokkan dengan banyak pertanyaan, mulai dari Somin yang berbohong tentang dia yang seorang karyawan tetap, lalu tentang Eunho yang berpacaran dengannya. Somin sempat bingung dengan semua pertanyaan yang dilontarkan teman-temannya. Dia berdalih mengatakan tidak perlu mengungkit masa lalu, karena kejadian itu sudah terjadi belasan tahun yang lalu. Mendengar itu, temannya makin kesal karena ulah Somin, semua orang membenci Jiwon. Temannya mulai berpikir bahwa Somin berusaha untuk menjatuhkan Jiwon, tapi Somin malah melimpahkan kesalahannya kepada teman-temannya, karena menurutnya dia tak pernah menyuruh mereka untuk membenci atau membuli Jiwon. Lalu Somin pergi ke toilet dan dengan gemetar mencoba menghubungi Jiwon, tapi nomornya tidak aktif. Dia makin kesal setelah semua temannya pergi dari acara reuni meninggalkannya sendirian. Setelah itu, Yoo Ji Hyuk mengantarkan Jiwon pulang. Lalu saat di perjalanan, Jiwon bersembunyi ketika melihat Min Hwan. Melihat itu, Yoo Ji Hyuk memberitahu bahwa dari luar orang tidak akan melihatnya. Dia tersenyum lebar ketika Jiwon lagi-lagi bersembunyi ketika melihat Somin. Jiwon tidak bisa menjelaskan masalah pribadinya. Yoo Ji Hyuk memang penasaran, tapi dia tidak masalah selagi keputusan yang Jiwon ambil adalah yang terbaik. Jiwon bercerita bahwa dia selalu menyesuaikan diri dengan orang lain, tapi sekarang dia mulai belajar untuk merubahnya. Dia juga memberitahu tentang proposal masak yang dibuatnya.
Mendengar itu, Yu Ji-hyuk meminta Ji-won untuk segera memberikan proposal itu kepadanya. Dan sebelum mengakhiri percakapan, Ji-won menyarankan untuk memakai lensa sama sepertinya. Sementara itu, tanpa sengaja, Min-hwan bertemu dengan So-min. Mereka pergi ke apartemen Ji-won, namun memilih untuk pergi setelah password yang Min-hwan masukkan salah. Di tempat makan, So-min bercerita, dia merasa takut kalau Ji-won akan salah paham. Rasanya Ji-won semakin menjauh darinya. Min-hwan mencoba menenangkannya, mengatakan semua akan baik-baik saja. So-min merasa bersyukur karena bertemu dengan Min-hwan dan tak lupa untuk berterima kasih. 이거 예. Sementara itu, di apartemen, Ji-won mendapatkan panggilan dari Eun-ho. Ji-won mendapatkan informasi baru setelah Eun-ho mengatakan kalau dia pernah mengirimkannya surat, tapi ditolak mentah-mentah oleh Ji-won. Ji-won yang merasa tak pernah mendapatkan surat meminta bertemu dan membawa suratnya. Keesokan harinya, semua orang memuji perubahan Ji-won. Begitupun dengan Min-hwan, dia tak percaya pacarnya menjadi sangat cantik. Lalu Yu Ji-hyuk datang dan terpesona dengan penampilan Ji-won. First blood. Double kill. Saat istirahat, Ji-won menjelaskan tentang pertemuannya dengan Yu Ji-hyuk. Itu karena ada urusan mendesak. Dan karena itu pula dia meninggalkan acara reuninya. Menurut Min-hwan, sepertinya Yu Ji-hyuk menyukai Ji-won karena mereka berdua adalah laki-laki, jadi dia tahu saat seorang pria menyukai wanita. Lalu Min-hwan kembali memuji Ji-won dan saat dia mendekat, Ji-won menumpahkan kopi ke celana Min-hwan. Lalu, saat akan memasuki kantor, Ji-won bertemu dengan So-min. So-min merasa takut kalau Ji-won salah paham soal apa yang terjadi kemarin. Mungkin kalau Ji-won tidak tahu akhir apa yang akan menimpanya, dia akan selalu percaya pada So-min. Tapi kali ini berbeda. Untuk membuat So-min tenang, Ji-won mengatakan kalau kemarin dia memang marah, tapi hanya sebentar. Dan menyindirnya mengatakan tidak mungkin So-min berbohong untuk kepentingannya, kecuali So-min menginginkannya terlihat seperti orang jahat. Karena hanya orang gila yang melakukan itu. Ji-won melanjutkan bahwa dia akan segera bertemu dengan Eun-ho karena mereka berdua sudah bertukar kontak. So-min merasa Min-hwan akan cemburu seandainya Ji-won menemui pria lain, tapi Ji-won membalas kalau Min-hwan bukanlah tipe orang yang seperti itu. Dia juga memancing So-min untuk mendekati Min-hwan dengan mengatakan saham milik Min-hwan sedang meroket dan mempunyai banyak uang. Lalu saat Yu Ji-hyuk akan memasuki lift, dia memilih untuk tidak masuk karena melihat banyak orang berdempetan, tapi memaksakan saat melihat Ji-won. Setelah keluar dari lift, Yu Ji-hyuk mengajak Ji-won untuk mengobrol. Dia mengkritik pakaian yang dikenakan oleh Ji-won. Yang sebenarnya di sini Yu Ji-hyuk bukan tidak menyukai penampilan Ji-won, dia hanya khawatir kalau Ji-won akan semakin sulit lepas dari Min-hwan. Ji-won menjelaskan tentang penampilannya dan kedepannya dia tidak akan terlalu formal ketika memakai pakaian. Lalu saat melihat senyuman Yu Ji-hyuk, Ji-won berharap Yu Ji-hyuk untuk sering tersenyum dan dia juga menyarankan untuk merubah penampilannya. Di halte bus, Ji-won memikirkan perkataan Min-hwan tentang Yu Ji-hyuk yang menyukainya. Dia merasa sangat senang karena sepertinya itu memang benar, tapi semuanya runtuh ketika dia melihat Yu Ji-hyuk bersama Hui Ye-won. Yu Ji-hyuk membawa Hui Ye-won ke rumah kakeknya. Sepertinya kakek Yu Ji-hyuk merasa nyaman ketika berbicara dengan Hui Ye-won. Tapi saat mereka pulang, kakeknya menyuruh bawahannya untuk menyelidiki Hui Ye-won. Kakek Yu Ji-hyuk seperti ingin menguasai cucunya dan menuruti semua perkataannya. Lalu diperlihatkan Yu Ji-hyuk yang mempunyai gambar hati seperti uang milik Ji-won. Di sini baru terungkap bahwa Yu Ji-hyuk juga mengulangi waktu. Di tahun 2023, setelah kematian Ji-won, Yu Ji-hyuk juga datang untuk berdoa. Tak lama dari itu, polisi meringkus Min-hwan dan So-min. Dari sinilah Yu Ji-hyuk mengetahui tentang penderitaan Ji-won, di mana Ji-won diselingkuhi oleh So-min. Lalu masalah acara reuni tentang Ji-won yang dibully ketika SMA dan Eun-ho cinta pertama Ji-won sebenarnya dari dulu. Yu Ji-hyuk sangat mencintai Ji-won tapi merelakannya karena melihat Ji-won bahagia dengan Min-hwan. Lalu Yu Ji-hyuk mendapatkan kesempatan kedua dan dikembalikan ke masa lalu setelah mengalami kecelakaan. 두
두 번째 기회가 주어졌다. Baby, why you call me? Do you feel alone? I know that you miss me, but you are so dumb. You know that